Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Feasibility Study EV Charging Indonesia pada Kota Surabaya. Dengan anggota yang pertama Adhika Prana Ihsanuddin, yang kedua Aryan Syahfati Setiawan, Bagus Setiawan, dan saya sendiri Bayu Prihambodo. Yang pertama itu latar belakang. Dimulai dari penggunaan alternatif bahan bakar akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi lingkungan. Kemudian mobil listrik atau electric vehicle dan sepeda motor listrik menjadi senjata andalan pada transportasi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% pada 2030. EV sudah terbukti mampu mengurangi emisi karbon dari kendaraan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung adanya mobil listrik, dibutuhkan EV charging yang memadai. Dalam pembangunan EV charging tersebut memerlukan beberapa aspek, yaitu pada penempatannya yang membutuhkan lokasi yang strategis, kemudian adakah kerugian apa tidak dalam investasi, sehingga bisnis dari EV charging sangat menjanjikan untuk 5 tahun ke depan sampai seterusnya. Kemudian untuk potensi pengembangan mobil listrik, banyak produsen mobil yang setuju dengan pandangan tersebut. Secara cepat akan melakukan pergeseran dari kendaraan mesin ke kendaraan listrik, yaitu masa akhir mesin pembakaran internal akan mempercepat penggunaan mobil listrik, sehingga penghentian mesin bensin dan diesel ini benar-benar akan dilakukan oleh pabrik. General Motors mengatakan akan beralih ke kendaraan listrik pada 2035. Ford mengatakan kendaraan yang dijual di Eropa akan menjadi listrik pada 2030. Volkswagen menyatakan bahwa 70% mobil yang akan dijual akan menjadi listrik pada 2030. Direktur PT Toyota Astra Motor, Anton Chimney Swandi mengatakan, penjualan mobil listrik jenis hybrid electric vehicle, kemudian plug-in hybrid electric vehicle, dan baterai electric vehicle sangat potensial di Indonesia. Bisnis ini menurutnya akan tumbuh bertahap di tengah masyarakat Indonesia. Kemudian di sini ada data mengenai global vehicle sales, yaitu penjualan untuk electric vehicle pada global, yaitu pada 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, dan 2040. Di sini ada banyak peningkatan, yaitu pada 2015 masih sedikit untuk penjualannya, kemudian 2020 meningkat 3%, 2025 meningkat 11%, 2030 meningkat 28%, 2035 meningkat 43%, dan pada perkiraan pada 2040 akan terjadi peningkatan penjualan menjadi 55%. Kemudian PLN mulai membangun stasiun pengisi tenaga listrik dengan target 2.400 stasiun pengisian kendaraan listrik umum pada tahun 2025. Dan di Indonesia sendiri masih 37 stasiun pengisian listrik yang digunakan. Dan masih sedikit yang diuji coba sebagai mitra. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa swasta pun tertarik dengan SPKLU untuk mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia. Maka terbitlah PP nomor 73 tahun 2019 yang membebaskan BCA masuk barang mewah untuk mobil listrik dan hybrid, asalkan konsumsi bahan bakarnya
lebih dari 28 km per liter atau tingkat emisi CO2-nya 100 gram per kilometer. Kemudian di sini ada grafik tentang proyeksi perkembangan kendaraan listrik yang diambil dari Kementerian SDM Juli 2020, yaitu akan terjadi peningkatan yang signifikan antara 2021 dan 2030. Berarti ini mengacu pada 10 tahun ke depan yang memproyeksikan bahwa kenaikan mobil listrik lebih dari 2 kali lipat dan kita akan membutuhkan stasiun pengecasan yang lebih banyak. Lalu selanjutnya ada EV charging di Surabaya. PT PLN atau Persero kembali menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kali ini PLN menambah 4 SPKLU yang semuanya berada di ruas tol Surabaya, Jakarta. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengatakan, operasional keempat SPKLU tersebut merupakan hasil kerjasama dengan BUMN operator jalan tol, PT Jasa Marga. Pengadaan SPKLU tersebut merupakan upaya PLN untuk memfasilitasi pengendara mobil listrik yang melintas di ruas jalan tol. Fasilitas SPKLU di 4 titik disediakan PLN untuk memberi rasa nyaman kepada para pengguna mobil listrik dan mengakomodir kebutuhan pengisian baterai pada saat berpergian dari Jakarta ke Surabaya. Lalu Bob juga menjabarkan 4 SPKLU tersebut berada di rest area kilometer 207 Palikanci, rest area kilometer 379 Batang, dan rest area kilometer 519 Sragen. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek yang mempengaruhi bisnis EV charging. Yang pertama ada aspek legalitas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Parlemen ESDM Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. Lalu ada aspek ekonomi, penduduk usia kerja 2.337.229 orang, dan 394.173.000 orang, atau sekitar 16,89% yang terdampak pandemik, dengan gaji UMR rata-rata sekitar 4 jutaan. Lalu ada aspek lingkungan. Lingkungan di Surabaya sendiri itu sudah termasuk kota. Kota yang merupakan kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, pemukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Lalu ada aspek pemasaran. Keuntungan pada kota Surabaya sendiri itu karena masyarakatnya dominan tidak jauh dari handphone dan mudah mengakses internet dan juga sosial media. Next, ada capital cost dan financing plan. Untuk mendapatkan modal, salah satunya cara kita bisa meminjam uang ke bank. Namun biasanya dalam peminjaman itu ada biaya yang dibebankan, antara lain ada biaya administrasi, biaya provinsi, biaya materai, dan biaya asuransi jika ada. Namun pembebanan biaya tersebut tergantung kebijakan dari bank itu tersebut. Anggap kita meminjam sebesar 200 juta ke bank untuk memulai bisnis EV charging dengan biaya provinsi 1% dan biaya administrasi 20.000 tanpa biaya materai dan bebas biaya asuransi. Maka pinjaman yang akan kita terima ialah sebesar 1.900 juta 980.000 dengan suku bunga flat 8% dengan angsuran selama 5 tahun. Berikut adalah perhitungan untuk angsuran selama 5 tahun yang akan dibayarkan oleh sang peminjam atau sang nasabah per bulannya, itu sebesar Rp4.666.666. Next. Lalu ada perhitungan weighted average cost of capital untuk bisnis EV charging. Untuk memulai bisnis ini, yang dari Surabaya terutama membutuhkan modal sebesar 200 juta rupiah,
sehingga perusahaan ini dapat membeli stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, serta membayar listrik tiap bulannya. Perusahaan EV Charging Surabaya menerbitkan 25.000 lembar saham dengan harga 5.000 per lembarnya. Lalu, para pemegang saham juga mengharapkan return sebesar 10% atas investasi yang diberikan. Perusahaan EV Charging Surabaya juga menerbitkan 3.000 lembar obligasi seharga 25.000 per lembar untuk melengkapi kebutuhan modal. Para pemegang obligasi mengharapkan return sebesar 6% jika diasumsikan pajak perusahaan 35%, maka WACC dari perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa setiap 10.000 yang diinvestasikan dari investor, return minimum yang mesti dibayar perusahaan EV Charging Surabaya adalah sebesar 512.000 perak. 512 perak. Sorry. Lalu ada alokasi pembiayaan dan pencairan. Pembiayaan dilakukan dengan peminjaman bank dengan nominal 200 juta dan investasi barang dari tender dan investor berupa 2 buah alat EV charger. Lalu pencairan dilakukan dengan melakukan TOR dan perjanjian kepada kedua belah pihak dengan pengembalian dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Pencairan untuk alat dilakukan oleh investor dana guna mendukung bisnis ini. Adapun tabel alokasi finansial dari EV Charging ini sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya adalah financial analysis. Di sini ada revenue, yaitu pendapatan. Kita menggunakan EV charging sejumlah 2 buah, kemudian penjualan listrik per kilowatt hours adalah sebesar Rp2.476. Untuk EV charging yang digunakan 2 unit charger itu tipenya adalah AC 22 kW dengan pengisian rata-rata selama 1 jam. Maka pada 1 hari pendapatannya itu sebesar harga jual dikali penjualan kilowatt per hours dikali lama pengecasan dan dikali 2 karena unit EV charging-nya ada 2. Maka akan didapatkan sebesar 495.200 dan didapatkan untuk per tahunnya sebesar 180.748.000. Tentunya secara analisis akan terjadi kenaikan apabila penggunaan mobil listrik dan motor listrik semakin bertambah. Selanjutnya, untuk financial project. Financial project adalah rancangan proyek anggaran atau rancangan finansial dari saat memulai suatu usaha atau bisnis dan untuk kedepannya dan juga untuk masa yang sebelumnya. Di sini terdapat laporan laba rugi, setelah itu ada pendapatan, setelah itu ada harga pokok penjualan, jumlah pengeluaran untuk research dan development, biaya operasional, pendapatan kerugian operasional, dan nilai aset seperti kas, piutang atau obligasi, persediaan, pendapatan investasi, dan yang lainnya. Selanjutnya, ini adalah income statement. Income statement itu laba ruginya, laporan laba ruginya. Next, untuk balancing sheet. Balancing sheet ini neraca, yaitu laporan posisi keuangannya. Selanjutnya ada cash flow statement yang di bawahnya itu. Next, dan rasio. Next. Selanjutnya ada break-even analysis. Break-even analysis atau analisis titik impas adalah
suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Manfaat dari analisis titik impas yaitu menentukan laba rugi perusahaan, penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dan menentukan jumlah penjualan yang dicapai untuk memperoleh keuntungan. Pada analisis titik impas terdapat 3 biaya yang harus diperhitungkan, yaitu biaya modal, biaya operasional, dan biaya gaji karyawan. Untuk break-even analysis-nya tertera pada penjabaran tabel di samping. Setelah itu bagaimana dengan pemasarannya? Pemasaran setelah grand opening, salah satu yang dilakukan adalah pemasaran melalui media. Salah satu teknik yang digunakan memanfaatkan media, mulai dari koran, Instagram Ads, Facebook Ads, website, dan lainnya. Hal ini merupakan teknik yang cukup efisien menurut saya dan kelompok saya, di mana dalam masa kini semua orang sangat mudah untuk mengakses media sosial. Lalu untuk proyeksinya, setelah melakukan pemasaran tersebut, akan mendapatkan respon positif dan menghasilkan pemasaran yang lanjut seperti mode to mode yang sangat efektif sekali, karena mode to mode ini merupakan pemasaran yang gratis dan efektif karena respon positif dari setiap konsumer. Untuk pemasaran koran, koran memang terkesan jadul. Namun dengan kesan jadul ini, banyak sekali targetnya seperti orang-orang tua dan orang-orang yang tertinggal zaman menjadi bisa mengikuti zamannya. Dan kita lanjut ke IG dan FB Ads dulu. Target utamanya adalah bagi kalangan muda dan orang-orang yang sangat aktif dalam mengakses sosial media. Dengan adanya IG dan FB Ads ini, setiap orang yang mengakses sosial media akan melihat iklan tentang FB charging. Setelah melihat iklan itu, mereka akan bisa mengarahkan ke websitenya. Maka dari itu kita membutuhkan pemasaran website, di mana website ini akan menyediakan info secara resmi terkait dengan FB charging, mulai dari biaya per word dan lokasi dan pengejaman, dan pengisian EV untuk kondisi 0% hingga penuh atau 0% hingga 50%. Lalu untuk kesimpulan dari presentasi kami mengenai prospek SPKLU di Surabaya. Proyeksi mengenai SPKLU di Surabaya ini memiliki potensi yang bagus ya, dikarenakan dilihat dari aspek ekonomi dan budaya konsumtif akan masyarakat Surabaya sendiri, di mana ekonomi Surabaya menempati UMR yang tinggi juga. Maka dari itu kami menganggap di Surabaya ini sangat berpotensi dan orang-orangnya lebih mengikuti tren cepat sekali. Untuk mengenai modal awal dari pembangunan bisnis SPKLU, kita membutuhkan dana minimal 200 juta, cukup untuk memulai bisnis SPKLU di Surabaya. Lalu ada sentimen pendukung akan kelancaran bisnis ini, di mana ada isu kelangkaan minyak yang membuat fungsi SPBU berkurang hingga 80%, di mana ini merupakan titik yang sangat mendukung untuk maraknya mobil listrik dalam beberapa tahun ke depan. Mengenai financial project-nya, kita akan menempati BEP, perhitungan melakukan bisnis SPKLU, dan balik modal dalam 5 tahun ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.